Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-mujmal. Kita sudah selesai ya pembahasan tentang al-zahir wal mu'awwal. Kemarin juga sudah tentang al-mu'awwal al-ba'id dan al-mu'awwal al-qarib. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan baru yaitu al-mujmal. Ini masih dalam hal dalalatul alfaz ya, penunjukan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi kitabih Lubbil Usul. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mujmal. Al-mujmal ma lam tattadih dalalatuhu. Mujmal itu adalah ya, lafaz lam tattadih yang belum jelas dalalatuhu, penunjukan maknanya. Jadi mujmal ma lam tattadih, lafaz yang belum jelas dalalatuhu, penjelasannya, penunjukannya, maknanya belum jelas. Atau sebagaimana yang sudah pernah kita definisikan, mujmal itu adalah lafaz yang memiliki dua makna atau lebih, yang mana antar makna ini belum bisa dikuatkan mana yang dimaksudkan. Itu adalah lafaz mujmal. Jadi malam tattadih, lafaz yang belum jelas atau sesuatu yang masih belum jelas dalalatuhu, penunjukannya. Min qaulin, baik itu perkataan, au fi'lin atau perbuatan. Berarti ma di sini bukan lafaz ya, lebih umum berarti. Karena mencakup perbuatan. Berarti ma sesuatu lam tattadih yang belum jelas dalalatuhu, penunjukannya. Jadi dia menunjukkan makna yang mana itu belum jelas. Min qaulin, baik itu perkataan, au fi'lin atau perbuatan. Kaqiyamihi sallallahu alaihi wasallam min raka'ati tsaniyah bila tasyahudin. Seperti berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua tanpa adanya tasyahud awal. Nah, perbuatan Nabi yang meninggalkan tasyahud awal itu mujmal, masih belum jelas penunjukannya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan apakah Nabi melakukannya karena sengaja atau karena lupa. Nah, di antara dua makna ini, yaitu sengaja atau lupa, itu belum jelas mana yang dimaksudkan. Nah, itu namanya mujmal. Ya, beda dengan zahir. Kalau zahir itu kan lafaz yang memiliki makna rojih dan marjuh. Jadi ketika disebutkan lafaz zahir, maka yang paling maka yang dimaksudkan seketika itu adalah lafaz rojihnya, ya kan? Nah, kalau mujmal ini nggak bisa ditentukan mana yang diinginkan. Kalau zahir kan udah jelas yang diinginkan adalah yang rojihnya, ya kan? Kayak ra'aitu asadan, aku melihat asad. Maka makna yang langsung terlintas dalam benak kita adalah hewan buas, yaitu singa. Karena itu makna rojih dan itu makna yang diunggulkan. Tidak boleh kita mengartikan asad dengan lelaki pemberani, yaitu makna marjuhnya, kecuali ada dalil yang mendukungnya. Artinya hukum asalnya lafaz zahir itu menunjukkan yang rojih, bukan marjuh. Nah, kalau mujmal itu penunjukan lafaz atau penunjukan yang masih belum jelas mana yang dikehendaki dari beberapa makna yang ada. Nah, itu namanya apa? Mujmal. Wa kharaja al-muhmal, maka dikecualikan dari lafaz mujmal adalah muhmal. Ya, muhmal itu lafaz yang tidak digunakan. Ya, idz la dalalata lahu, karena tidak ada penunjukan terhadapnya. Jadi dia sama sekali tidak menunjukkan apa-apa, itu muhmal. Wal mubayyan, dikecualikan juga al mubayyan. Kenapa ya? Li'idhahi dalalatihi, karena mubayyan itu penunjukannya sudah jelas mana yang dikehendaki, mana yang diinginkan.
Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh yang dianggap mujmal, ya, tapi sebetulnya bukan mujmal. Orang itu yang baik itu jangan sampai diminta tapi ngasih. Ya, lafadz mujmal di sini. Gak apa-apa, jadi nggak minta tapi mau ngasih, bilang gitu. Contoh-contoh yang dianggap mujmal, ya. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi, ini adalah termasuk lafadz-lafadz mujmal. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini bukan mujmal. Kenapa? Karena penunjukan lafadznya sudah jelas, menunjukkan yang mana yang diunggulkan. Nah, makanya di sini dikatakan contoh-contoh yang dikatakan itu mujmal padahal bukan. Nah, yang dikatakan mujmal ini adalah mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Dikatakan di sini fala ijmala, maka tidak ada kemujmalan fil ashah menurut pendapat yang sahih fi ayati sariqah dalam ayat mencuri, yaitu firman Allah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka. Ya. Nah, kata mazhab Hanafi, lafad al-yad itu mujmal, sebagaimana lafad al-qata' memotong itu juga mujmal. Ya. Dikatakan ini yang mengatakannya mazhab Hanafi. Jadi dalam ayat ini ada kemujmalan dalam dua hal, yaitu satu dalam al-qata' memotong, yang kedua dalam aidi, tangan. Ya, kenapa? Karena kata mereka li'anna al-yada tutlaku 'alal 'udwi ilal ku. Karena tangan itu kadang disebutkan untuk menunjukkan anggota tubuh sampai pergelangan, wa ilal mirfaq kadang sampai sikut, wa ilal mankib kadang sampai bahu. Nah, jadi kata mereka yad ini masih mujmal. Penunjukannya belum jelas antara apakah menunjukkan sampai pergelangan, sampai lengan, ya, sampai sikut ya, atau sampai bahu. Wal qata' dan lafadz qata' memotong juga itu mujmal kata mereka. Kenapa? Yutlaku alal ibanah, kadang bermakna al ibanah memotong. Ya, wa alal jurhi, kadang al qata' juga bermakna al jurhi, sekedar menyakiti. Al jurhi itu ya memberikan luka. Ya, tidak memotong. Nah, dan kata mereka wala dhuhura liwahidin min dzalik, dan tidak ada makna yang lebih jelas yang dikuatkan di antara makna-makna yang ada itu. Ya. Wa ibanatu syari minal qu mubayyanatun lidzalik. Sedangkan syariat menjelaskan yang dipotong dari tangan itu sampai pergelangan, maka itu adalah lafadz mubayyannya yang menjelaskan kemujmalan dari lafadz tangan. Cuman ini dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, la nusallimu adama zuhuri wahid. Kami tidak menerima pendapat bahwa lafadz tangan atau lafadz memotong dalam ayat ini itu mujmal, atau tidak ada yang lebih diunggulkan daripada mana-mana itu. Kenapa? Li'anna al-yada zahiratun fil udwi ilal mankib. Karena ketika disebutkan tangan, ya makna yang paling unggul adalah makna tangan dari ujung jari sampai ke bahu. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab kalau kita sebutkan tangan, maknanya belum jelas, enggak. Jadi kalau kita sebutkan al-yad, tangan, maka makna yang langsung muncul dalam benak kita itu adalah ya tangan sampai bahu. Itu disebut tangan. Wal qat'u, sedangkan memotong, zahirun fil ibanah, maknanya juga zahir, yaitu adalah memotong. Ya, memotong. Jadi kalau disebutkan al qata', maka makna yang paling muncul adalah al ibanah, yaitu memotong, bukan menyakiti. Wa ibanatu syari minal ku dalilun ala anna al murada minal kuli al ba'd. Dan penjelasan dari syariat bahwa yang dipotong itu adalah sampai pergelangan, itu dalil bahwa yang dimaksudkan dari keseluruhan itu adalah sebagian. Ya. Jadi di sini tidak ada kemujmalan. Tidak ada kemujmalan. Kenapa tidak ada kemujmalan? Karena maknanya salah satunya ada yang lebih unggul daripada makna yang lain. Nah, sedangkan penjelasan syariat dalam hadis bahwa yang dipotong itu sampai pergelangan itu adalah dalil yang menjelaskan kekhususan dari keumuman makna tangan, atau mentakid, membatasi kemutlakan dari tangan. Karena ketika disebutkan tangan kan pokoknya yang itu memenuhi hakikat tangan ya dipotong. Nah, kemudian syariat mentakid, membatasi bahwa tangan yang dimaksud itu sampai pergelangan. Ya kan? Kayak ini kalau dalam ilmu balaghah kan itlaqul kul wa urida bihi al-ba'd, disebutkan semua tangan itu dari ujung jari sampai bahu, tapi yang dimaksudkan sebagian yaitu cuma sampai pergelangan. Ya.
Wala fi nahwi juga tidak ada kemujmalan dalam contoh ayat hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Sebagaimana ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya. Wakila ini yang kila sekali lagi adalah mazhab Hanafi, itu mujmal. Kalimat di ayat di atas itu mujmal. Idza yasihu isnadut tahrim ilal ain. Karena tidak bisa kita menyandarkan lafaz tahrim haram kepada benda ain. Ya, li'annahu innama yata'allaqu bil fi'li. Karena itu berkaitannya dengan perbuatan. Bendanya sendiri nggak bisa dikatakan haram. Paham? Yang haram itu adalah perbuatan kita yang menggunakan, memakan, memanfaatkan benda itu. Sedangkan bendanya nggak bisa dikategorikan haram. Kenapa? Karena haram itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, hukum syara itu kan hukum yang berkaitan dengan perbuatan, bukan dengan benda. Kata mereka begitu. Jadi kalau menyandarkan tahrim, pengharaman kepada benda, itu sesuatu yang mujmal, belum jelas. Karena maknanya masih ada kemungkinan yang lain yang tidak bisa ditentukan yang mana. Nah, fala budda min takdirihi, maka mesti ada penakdiran di sana. Wa huwa muhtamalun li umurin la hajata ila jami'iha. Dan penakdiran itu kata mereka ada beberapa kemungkinan, ya, yang tidak mengharuskan untuk ditakdirkan semuanya. Wala murajjiha li ba'diha, dan tidak ada dalil yang menguatkan untuk menunjukkan makna sebagian atas sebagian yang lainnya. Fakana mujmalan, nah karena penunjukannya masih belum jelas mana yang dikehendaki, kata mereka, maka ini adalah mujmal. Nah, kita mazhab Syafi'i mengatakan kulna al-murajjihu mawjudun. Kami katakan, yaitu mazhab Syafi'i, al-murajjih, dalil yang menguatkan makna salah satunya itu mawjud, ada justru di sini. Apa itu? Wa huwa al-urfu, yaitu urf. Karena secara adat, ketika orang Arab mengatakan sebagaimana ayat di atas hurrimat alaikumul maitah, maka yang dimaksud itu adalah ya memakannya, memanfaatkannya. Ya, itu yang dimaksud. Jadi orang Arab ketika disebutkan hurrimat alaikumul maitah langsung paham apa yang dimaksudkan. Karena uruf memang menunjukkan hal itu. Fa innahu, maka uruf itu qadin, pemutus dalam makna ini. Bi annal murada fil awal, bahwa maksud di dalam ayat yang pertama tahrimul akli wa nahwihi, yaitu haram untuk memakan dan sejenisnya, memakannya, memanfaatkannya haram. Wa fi tsani, sedangkan dalam ayat kedua tahrimut tamattu biwat'in wa nahwihi, haramnya kita menikmati baik dengan wata, jima, wa nahwihi, atau yang sejenisnya dengan ibu. Nah, jadi nggak ada kemujmalan karena salah satu maknanya itu diunggulkan karena uruf memang menunjukkan hal tersebut. Wala fi qoulihi ta'ala, juga tidak ada kemujmalan dalam firman Allah, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wakil dikatakan mujmal. Ada yang mengatakan, yaitu mazhab Hanafi kalau tidak salah, mujmal. Lafaz biru'usikum itu mujmal. Litaraddudihi baina masil kul wal ba'd. Karena maknanya belum jelas antara apakah mengusap semuanya atau sebagian kepala saja. Wa mashu syari, ya, wa masaha asyari wa an-nasiyata mubayyinun lidzalik. Wa mashu syari'i an-nasiyata mubayyinun lidzalik. Dan syariat, yaitu di sini Nabi SAW mengusap an-nasiyah, jambul yang di sini, itu menjelaskan hal itu, bahwa yang dimaksudkan kata mereka adalah sebagian saja. Kulna, kami katakan la nusallim, kami enggak bisa menerima pendapat itu. La nusallimu taraddudahu baina dzalik. Kami tidak bisa menerima kemungkinan itu semua. Wa innama huwa limutlaqil masih as-sadiq bi aqalla ma yantaliqu alaihi al-ismu. Karena lafaz wamsahu biru'usikum di sini adalah lafaz mutlak. Yang namanya mutlak itu kan adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu. Pokoknya kalau itu lafaz pokoknya kalau itu disebut dengan kepala, maka itu sudah memenuhi apa yang dimaksud dengan kepala. Karena yang dimaksud di sini adalah hakikat dari kepala, kemutlakan kepala. Maka kalau itu disebut dengan kepala, ya sudah lebih dari cukup. Ya, wa masu syari' an-nasiyah min dzalik. Dan sedangkan syariat yang mengusap hanya jambulnya saja itu sebagai penguat. Oke. Wala fi khabari al-Baihaqi. Begitu juga tidak ada kemujmalan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa ghairihi, dan selainnya, yaitu dalam sabda Nabi, rufi'a an ummati al-khata'u, telah diangkat dari umatku al-khata', kesalahan, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Ada yang mengatakan itu mujmal. Idz la yasihu raf'uha ma'a wujudiha hissan. Karena nggak bisa
kita nggak boleh ya, tidak sah mengangkat dari umat kesalahan, padahal kenyataannya secara fakta umat telah berbuat salah. Ada yang berbuat salah. Bagaimana bisa umat telah diangkat kesalahannya, padahal dalam kenyataannya umat telah berbuat salah, kan gitu. Maka falabudda min takdiri syai'. Maka di situ mesti ada penakdiran sesuatu. Wa huwa mutaraddidun baina umurin la hajata ila jami'iha. Dan dia sekali lagi ya ada kemungkinan antara banyak hal yang tidak butuh untuk disebutkan semuanya. Wala murajjih li ba'diha, dan tidak ada penguat yang bisa menguatkan salah satu dari makna yang terkandung. Fakana mujmalan, maka disebut mujmal. Kulna, madhab Syafi'i mengatakan al-murajjihu mawjud. Justru dalil yang menguatkannya ada. Wa huwa al-urfu, yaitu urf. Fa innahu qadin bi anna al-murada minhu raf'ul mu'akhadah. Karena urf menegaskan bahwa ini maksud dari rufi'a itu adalah raf'ul mu'akhadah, diangkatnya mu'akhadah, ya, hukuman. Maksudnya gitu, diangkat hukuman, diangkat azab gitu ya dari umatku karena salah dan seterusnya. Wala fi khabar Tirmidzi wa ghairihi. Begitu juga tidak ada kemujmalan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya yang mana Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Dikatakan mujmal. Idz la yasihu an-nafyu li nikahin bila waliyin ma'a wujudihi hissan. Karena tidak sah menafikan ya pernikahan tanpa adanya wali, padahal secara kenyataannya ada nikah. Nikah itu ada gitu. Nikah itu ada. Tidak bisa dinafikan adanya pernikahan karena kenyataannya nikah itu ada. Di sini menafikan nikah semuanya. Nah, fala budda min takdiri syai', maka mesti ditakdirkan sesuatu. Ya, wa huwa mutaraddidun baina sihhati wal kamal, dan penakdiran itu ada kemungkinan antara sah atau sempurna. Jadi kalau kita menakdirkan sah berarti tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ini mayoritas. Kalau kamal, ini madhab Hanafi, tidaklah sempurna pernikahan kecuali dengan wali. Artinya kalau nggak ada wali pun sah nikahnya tapi nggak sempurna. Nah, wala murajjiha li wahidin minhuma fakana mujmalan. Nah, kata pendapat ini antara sah atau sempurna itu tidak ada dalil yang menguatkan salah satunya sehingga penunjukannya masih belum jelas. Maka disebut dengan lafaz mujmal. Kulna, kami katakan dalam madhab Syafi'i, bitakdiri taslimi dzalikal murajjih nafyu sihah mawjud. Justru penakdiran ya untuk menerima murajjih itu, yaitu adanya penafian kesahihan itu ada. Jadi kita menakdirkannya justru menguatkan makna as-sihah, tidak ada kesahan. Kenapa? Wa huwa qurbuhu min nafyidzan. Karena dengan menafikan kesahihan itu lebih mendekati makna dari penafian zat. Kan la nikah, kita menafikan zat nikah. Yang namanya penafian zat itu lebih dekat kepada tidak adanya zat itu kan. Berarti ya tidak sah. Karena kalau kamal sempurna, berarti zatnya masih ada. Cuma tidak sempurna. Tapi kalau kita menakdirkan sihah, berarti kita menafikan zat itu sama sekali. Dan di sini menggunakan la nafilul jinsi, yang itu menafikan zat. Maka itu lebih dekat penakdiran itu kepada makna sihah. Idz man tafat sihhatuhu la yu'taddu bihi. Karena apa-apa yang ternafikan kesahihannya maka tidak dianggap, tidak ada. Fayakunu kal ma'dum, maka seolah-olah seperti tidak ada. Bi khilafi man tafaka maluhu, berbeda kalau kesempurnaannya yang dinafikan. Zatnya masih ada, cuman belum sempurna. Ya, padahal di sini kan la nikaha itu menafikan zat. Nah, yang lebih dekat daripada menafikan zat itu adalah as-sihah. Paham ya? Nah, kenapa kok semua contoh di atas tidak disebut dengan mujmal? Liwuduhi dalalatil kulli. Karena jelasnya masing-masing penunjukan dari contoh di atas. Jadi tidak lagi sesuatu yang belum jelas penunjukannya. Tapi sudah jelas di antara makna yang ada penunjukannya itu menunjukkan kepada yang mana. Sehingga tidak ada kemujmalan. Oke. Ada yang ditanyakan dulu tentang ini? Paham semuanya kira-kira? Insyaallah. Oke. Nah, itu contoh-contoh yang bukan mujmal. Sekarang contoh yang benar gitu ya, contoh yang benar yang itu disebut dengan mujmal. Bal, tetapi al-ijmal, kemujmalan itu fi misli al-qur'i. Semisal dalam lafaz al-qur'i. Dalam Al-Qur'an itu kan dijamakkan salah satu quru.
Nah, kuru jamak dari kata qur'un. Nah, lafaz qur'i dalam bahasa Arab itu litaraddudihi baina tuhri wal haid, memiliki kemungkinan makna suci atau haid. Jadi ketika disebutkan masa idahnya perempuan yang diceraikan oleh suami adalah salah satu quru, ya perempuan yang haid ya. Perempuan yang haid diceraikan oleh suami, maka masa idahnya adalah 3 quru. Nah, lafaz quru dalam bahasa Arab itu lafaz mushtarak. Satu lafaz memiliki makna banyak. Dan makna di sini 2, antara suci dan haid. Antara suci dan haid. Dan tidak ada sesuatu yang mengunggulkan antar keduanya. Maka belum jelas dari 2 makna yang dikandung ini, makna yang dikehendaki oleh syariat. Maka itu namanya mujmal. Lishtirokihi bainahuma, karena keduanya mushtarak antara makna lishtirokihi, karena lafaz qur'u itu mushtarak antara keduanya, haid atau suci. Wa hamalahu asy-Syafi'i ala tuhri wal Hanafi ala al-haid limaqama indahuma. Mazhab Syafi'i mengartikannya 3 kali suci, mazhab Hanafi mengartikannya 3 kali haid berdasarkan dalil yang ada pada masing-masing keduanya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan salah satu quru itu 3 kali suci. Jadi masa idah itu dihitung dari suci. Makanya kenapa dalam syariat ada yang namanya kan talak bid'i, talak sunni, talak la bid'i wala sunni. Talak bid'i artinya talak yang haram walaupun tetap jatuh. Yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri ketika istrinya dalam masa haid. Itu talak haram. Dosa. Cuman tetap jatuh. Atau suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli sebelumnya. Itu juga talak haram. Namanya talak bid'i. Ya. Ada yang namanya talak sunni. Talak sunni itu apa? Talak yang sesuai syariat, maksudnya tidak berdosa, yaitu ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli, maka itu talak sunni. Ada lagi nanti yang ketiga, talak bukan sunni, bukan bid'i. Seperti apa? Suami yang baru menikah istrinya belum digauli ditalak. Atau perempuan yang menopause sudah tidak lagi haid ditalak. Atau istrinya yang masih kecil belum haid ditalak. Atau khulu, ya. Istri yang mengajukan cerai kepada suami, kemudian suami mentalak atas beberapa kompensasi yang diberikan istri kepadanya, kemudian suami mentalaknya itu juga sama, bukan talak sunni, bukan bid'i. Oke. Nah, kenapa kok sampai dikatakan gak boleh mentalak istri dalam keadaan haid atau suci yang sudah digauli? Karena kalau dia mentalak istri dalam keadaan haid atau suci yang sudah digauli, itu semakin memberikan jangka waktu yang lama masa idahnya bagi istri. Karena kan 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau ditalaknya ketika haid, berarti dihitungnya enggak ketika itu. Haid dulu berarti selesaikan, suci, baru 1 nih. Suci, haid, suci 2, haid, suci 3, haid, selesai masa idah. 3 kali suci berarti. Panjang. Tapi kalau ketika ditalaknya ketika masa suci ya, 1 berarti udah ini. Suci, haid, suci 2, haid, suci 3, haid, selesai. Lebih cepat. Ya, masa idahnya. Paham ya? Kalau mazhab Hanafi mengatakan 3 kali haid. Nah, ini juga pendapat yang diikuti oleh An-Nabhani ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizamul Ijtima'i, beliau berpendapat 3 kali quru itu adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian wa mislu an-nur, semisal lafaz an-nur. Li'annahu, karena lafaz an-nur itu salihun, itu bisa bermakna lil aqli, untuk akal. Wa nuru syamsi juga bisa bermakna cahaya matahari, matalan contohnya. Kenapa litasyabuhihima? Karena kemiripan keduanya fil ihtidai, ya, di dalam sama-sama memberikan petunjuk, memberikan arah, bikulin minhuma, dengan masing-masing dari keduanya. Nah, kata an-nur itu juga bisa bermakna akal, bisa bermakna cahaya matahari. Di antara keduanya maknanya masih belum jelas mana yang diinginkan. Ya, karena keduanya mirip. Wa mithlul jismi, dan semisal lafaz al-jism, li'annahu, karena lafaz jism salihun itu bisa menunjukkan li sama langit, wal ardi bumi, matalan contohnya
litamatsulihima si'atan wa adadan. Karena kemiripan keduanya dari sisi luas dan adadan jumlah gitu ya mungkin. Wa mislu al-mukhtar, misal juga seperti kalimat mukhtar. Kamunqad sebagaimana lafaz munqad. Kenapa? Litaraddudihi baina ismil fa'il wal maf'ul. Karena dia memiliki makna antara isim fa'il dan maf'ul. Karena mukhtar itu bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Ya. Kenapa? Karena dia kan kalau kita secara sorof ya. Kalau antum kan udah belajar sorof. Kalau dia lafadznya fiilnya ada huruf ilat, kan mukhtar itu kan dari kata ikhtaro. Nih, sebentar. Kan gini, ikhtaro kan asalnya adalah ikhtayaro. Asalnya ikhtayaro. Ini ada huruf ya, ikhtayaro. Nah, karena ada huruf ilat berharokat dan sebelumnya fathah, maka dia harus diganti alif. Karena iklal namanya. Bila ikhtaro. Nah, ketika dia menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, kan asalnya begini. Ikhtaro kan wazan ifta'ala. Berarti kan mufta'ilun, mufta'alun. Berarti asalnya gini, muhtayirun, ya kan? Atau muhtayirun. Muhtayirun adalah isim fa'il, muhtayarun adalah isim maf'ul. Cuman karena ini ada huruf ilat dan sebelumnya fathah, maka semuanya harus diganti alif. Menjadi mukhtarun itu jadi bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Mukhtar artinya orang yang terpilih, maf'ul atau orang yang memilih, isim fa'il. Sah. Oke ya. Maka dia ada kemungkinan dua itu. Maka dia mujmal karena belum jelas penunjukan yang dimaksudkan itu isim fa'il atau isim maf'ul. Wa mithlu qaulihi ta'ala, semisal juga firman Allah Ta'ala, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Nah, itu kan tentang orang yang baru nikah kemudian belum bergaul, belum menggauli istri tapi sudah diceraikan. Maka dalam firman Allah itu dia itu orang yang boleh apa maksudnya teh harus memberikan setengah dari. Jadi kalau dia menikah dengan seorang wanita belum bergaul, belum menggauli istrinya tapi sudah cerai dan dia sudah menyebutkan nominal maharnya kan gitu. Maka kata Allah kan, kamu si suami cukup bayar setengahnya saja, setengah dari mahar yang kamu tentukan kepada istri, kecuali mereka si istri itu ya'funa itu merelakan, artinya ya udahlah gak usah bayar maka gratis. Atau yang kedua, au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, ya, au ya'fu alladzi, atau merelakan, membiarkan alladzi yang biyadihi di tangannya uqdatun nikah, ada akad nikah. Nah, kalimat uqdatun nikah, akad nikah itu maknanya belum jelas. Litaraddudihi baina zauj wal wali. Karena maknanya antara apakah itu suami ya ataukah itu wali. Jadi yang memiliki akad nikah itu kan suami atau wali. Suami itu kan sebelum menceraikan masih tetap suami, punya akad nikah, ya kan? Atau wali yang memang memiliki memiliki untuk bisa menikahkan si anaknya. Nah, mana ini yang dimaksud yang boleh membiarkan boleh merelakan si mahar itu nggak usah dibayar? Apakah walinya atau suaminya? Nah, wa hamalahu asy-Syafi'i 'ala zauj. Maka mazhab Syafi'i membawanya kepada makna suami, zauj, wa Malik 'alal wali. Sedangkan mazhab Maliki membawanya kepada makna wali. Lima qama indahuma, karena masing-masing ada, karena dalil yang
ada pada kedua, ada apa? Karena ada dalil pada masing-masing keduanya. Ya. Wa mithlu qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala juga, illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang disebutkan atas kalian. Ya, sebelum ada ayat lanjutannya ini mujmal. Kenapa? Lil jahli bi ma'nahu. Karena kita nggak tahu makna yang dimaksud akan disebutkan itu apa. Memuat makna yang banyak kan. Nah, yang disebutkan itu yang mana? Ya qabla nuzuli mubayyinihi, sebelum turunnya mubayyinnya. Wahwa yaitu hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusub. Ya. Wa yasri al-ijmal ila al-mustasna minhu. Dan kemujmalan itu juga bisa ada pada mustasna minhu. Ya, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan atas kalian bahimatul an'am. Yang mustasna minhu itu yang sebelum istisna ya, karena masih mujmal kan? Masih mujmal. Ayat tadi kan gimana? Illa ma yusla alaikum. Kecuali apa yang akan disebutkan atas kalian. Itu masih mujmal. Ya. Wa mithlu qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala warrasikhuna ya. Ar-rasikhuna itu mujmal. Ya, min qaulihi, dari firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan apa-apa yang dan tidaklah dia mengetahui takwilnya illallah kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang rasih di dalam ilmu, mereka berkata aku beriman kepadanya. Litaraddudihi bainal atfi wal ibtida. Karena ada kemungkinan antara apakah waw ini adalah ataf atau mubtada. Ya, waw ibtida, afwan, mubtada. Waw ibtida. Waw ibtida itu maksudnya waw istinaf. Wa hamalahu al-jumhuru 'ala al-ibtida limaqama 'indahum. Dan jumhur membawanya kepada mana ibtida. Ya, istinaf. Ya, 5 indahum, karena ada adanya dalil di sisi mereka. Ya. Karena kan ketika wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Waw ini antara ataf atau istinaf itu mana yang dikehendaki itu mujmal. Mujmal. Nah, jumhur membawanya kepada wawu ataf, wawu istinaf. Jadi berhenti sampai Allah. Jadi mengetahui hakikat ta'wil ayat Al-Qur'an itu hanyalah Allah. Warasikhuna itu ayat baru. Ya. Sedangkan sebagian ulama seperti Mujahid, muridnya Imam Ibnu Abbas, dan beberapa ulama itu menganggap wawunya ataf. Dan yaquluna amanna itu bukan mubtada, yaquluna amanna ya, itu adalah hal dari ar-rasikhun. Oke, wa mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, semisal juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari as-sahihain wa ghairihima, dalam hadis sahihain dan selainnya. Yang namanya Nabi bersabda, la yamna'u ahadukum jarahu ayyadu akhashabahu fi jidarihi. Tidaklah boleh salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk meletakkan kayu fi jidarihi, di temboknya. Nah, domir pada jidarihi itu antara kembali kepada ahadukum atau kembali kepada jar. Nah, ini kemungkinan dua ini tidak ada yang lebih kuat di antara keduanya. Makanya mujmal. Ya. Kalau kembali ke ahadukum ya berarti tidak boleh salah seorang di antara kalian melarang tetangganya meletakkan khasyabahu, kayunya si tetangga, fi jidarihi, di temboknya si ahad itu. Kalau diartikan dengan jar, berarti jar itu tidak boleh meletakkan temboknya meletakkan kayunya di ahad. Nah, wa taraddada Syafi'i fi man ili dzalik. Nah, mazhab Syafi'i itu taraddad, maksudnya ya taraddad itu apa ya? Memiliki kemungkinan itu dan ini. Wal jadid, dan mazhab jadid, ya qaul jadid al-man'u. Mazhab Syafi'i melarang seseorang itu meletakkan kayu di tembok tetangganya. Kenapa? Itu dijelaskan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dalam khutbah Haji Wada, Nabi mengatakan, la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma'afahu anti bin nafsin. Tidaklah halal bagi seseorang ya dari harta saudaranya, tidaklah halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya illa ma'afahu min anti bin nafsin, kecuali yang diberikan oleh saudaranya itu anti bin nafsin, dengan sukarela, dengan izin maksudnya.
Ya, maka mazhab Syafi'i menguatkan pendapat bahwa domir yang ada di atas tadi, hadis tadi, kembalinya itu kepada jar. Ya, kepada jar. Begitu juga perkataan Zaidun tabibun mahirun. Zaid itu dokter yang mahir. Nah ini kata mahir itu ada kemungkinan kembali ke Zaid. Jadi Zaid itu adalah mahir atau kembali kepada tabib. Bahwa Zaid tabib, dokter yang mahir. Jadi ada kemungkinan mahir itu kembali kepada Zaid yang ahli atau kepada dokternya memang dalam ininya kedokteran itu ahli gitu. Ya. Wa mithlu qaulika juga semisal perkataan kau asala satu tiga itu zaujun genap wa fardun ganjil. Karena ya ada kemungkinan tiga itu memang antara disifati dengan genap atau disifati dengan ganjil berdasarkan bagian-bagian yang dimuat oleh nomor tiga. Tapi intinya ini makna yang dikehendaki adalah ganjil karena tiga kan ganjil. Karena kalau dikatakan genap ya dusta. Nah itu diantara contoh-contoh yang mujmal. Jadi intinya mujmal penunjukan lafaz yang makna yang dikehendakinya belum jelas dan tidak ada penguat yang menguatkan antara makna yang dikehendaki, itu namanya mujmal. Oke, paham Tom? Oke, ada yang tanyakan? Paham, Ustaz. Masih gampang ya, dikit lagi lah ya sampai mubayyan. Mubayyan kita selesai. Panjang nggak mubayyan? Penjelasan. Nah ini dikit lagi lah. Oke. Wal asah dan pendapat yang sahih wuku'uhu. Adanya itu lafaz mujmal fil kitab wa sunnah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi pendapat yang sahih mujmal itu terdapat pada lafaz Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada kemujmalan dalam Al-Qur'an. Cuman adanya lafaz mujmal dalam Al-Qur'an bukan berarti begini. Lafaz itu tetap dalam kemujmalannya sampai hari ini. Enggak. Sudah dijelaskan semuanya oleh syariat. Lafaz-lafaz yang mujmal dalam Al-Qur'an atau Sunnah itu semuanya sudah dijelaskan. Ya. Wa mana'ahu Daud al-Zahiri. Nah, sedangkan Imam Daud al-Zahiri ya pendiri mazhab Zahiri melarang adanya kemujmalan. Kemudian wa asal pendapat yang sahih annal musamma asy-syar'i bahwa konotasi syar'i lil lafzi terhadap suatu lafaz awdah lebih jelas minal musamma al-lughawi dari konotasi bahasa. Ya. Lahu fi 'urfi syari'. Ya, di dalam kebiasaan syariat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani asy-syar'iyyat fayuhmalu 'ala syar'i. Karena Nabi diutus untuk menjelaskan syariat. Maka lafaz-lafaz di dalam syariat ya harus dibawa kepada makna syar'i. Dan kita udah jelaskan dalam pembahasan hakikoh dan majaz ya, ada hakikoh lugawiyah, hakikoh urufiyah dan hakikoh syar'iyah. Kemudian wal asal pendapat yang sahih annahu bahwasanya in ta'adzdzara jika tidak bisa diartikan dengan konotasi syar'i hakikatan secara hakikat rudda ilaihi bitajawuz muhafadzatan ala syar'i ma amkan. Ya. Jika tidak bisa diartikan secara konotasi syar'i secara lafaz, ya, secara hakiki, maka dikembalikan kepadanya bitajawuz. Ntar dulu maksudnya. Wa anna musamma syari'a wa annahu in ta'adzara haqiqatan rudda ilaihi bitajawuz. Ya kan harusnya kalau tidak bisa diartikan hakikoh syar'i ya maka dikembalikan kepada hakikoh urufiyah. Kalau nggak bisa dikembalikan kepada hakikoh lugawiyah. Kalau nggak bisa dikembalikan kepada majaz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Isnawi kan dalam kitab At-Tamhid yang kemarin kita bahas. Ya, At-Tamhid fi takhriji al-furu' 'ala al-usul. Di sini ada kila-kila, intinya mujmal karena ada kemungkinan antara majaz syar'i dan konotasi bahasa. Ada yang mengatakan dibawa kepada konotasi bahasa karena mendahulukan hakikat atas majaz.
Ya, pendapat yang benar adalah yang tadi al-asah annahu in ta'adzara al-musamma asy-syar'i lil lafzi haqiqatan rudda ilaihi bitajawuz. Maka dikembalikan kepada hakikat syar'i secara majas. Ya, menjaga agar teks itu tetap secara syar'i sebisa mungkin. Tapi ala kulli hal ya pokoknya tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau sama sekali tidak bisa diartikan dengan hakikoh syariah, kembali kepada hakikoh urufiyah. Kalau nggak bisa maka kepada hakikoh lugawiyah. Kalau nggak bisa maka kepada majas. Kemudian di sini ada contoh dulu coba. At-tawaf fil baiti salatun ila anna Allah ahalla fi al-kalam. Tawaf itu di Ka'bah itu adalah salat. Hanya saja Allah menghalalkan di dalam tawaf untuk berkata-kata. Ta'adzara fihi musamma salat syar'at. Di sini nggak mungkin kita mengartikan salat dengan definisi syar'i. Ya, fayuraddu ilahi bitajawuz. Maka kita mengembalikan maknanya kepada makna syar'i tetapi dengan majaz, yaitu melampaui yaitu dengan menggunakan lafaz salat bukan pada makna syar'inya, tetapi masih ada kemungkinan tapi masih ada kaitan dengan syar'i gitu. Dengan cara mengatakan apa? Kasolati fi i'tibari tuhri wa niyat wa nahwihima, yaitu dia itu seperti salat, sama-sama harus ada sucinya, bersucinya dan sama-sama harus ada niatnya dan sejenisnya. Jadi kita tetap membawanya kepada makna syar'i gitu. Sekalipun tidak pada makna hakiki syar'inya yang itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir dan seterusnya. Tapi kita membawanya kepada makna majas tapi masih dalam konteks syar'i, yaitu apa? Sama-sama seperti membutuhkan bersucinya niat. Jadi sama kayak sholat. Ya itu maksudnya. Tapi ya garis besarnya tadi saya sebutkan. Kalau nggak bisa sama sekali ke syar'i ya ke urfi. Kalau nggak urfi ya lughawi. Kalau nggak bisa ya ke majas. Kemudian wal asah pendapat yang sahih anna lafdhu al musta'mal, bahwa lafaz yang musta'mal digunakan li maknan untuk suatu makna, tarotan terkadang wali maknain dan kadang menunjukkan atau digunakan untuk dua makna. Laisa dzalikal makna ahaduhuma, dan tidaklah makna tersebut adalah salah satu di antara keduanya, ya, tarotan ukhra ala sawa, ya, digunakan dengan apa bahasanya, frekuensi yang sama. Waqad utliqa, sungguh itu disebut juga mujmal litaraddudihi bainal ma'na wal ma'nayain, karena adanya kemungkinan dia menunjukkan makna satu atau dua makna, ya. Jadi kalau ada dua lafaz, satu lafaz itu yang sering digunakan, makna satu itu yang digunakan, yang satunya lagi makna yang jarang digunakan. Tapi tetap ketika disebutkan lafaz itu maka ada makna kemujmalan. Ya. Karena kan masih belum jelas mana yang mau dikehendaki. Fa in kana dzalikal ma'na ahaduhuma umila bihi jazman, jika makna tersebut salah satunya diamalkan secara pasti, diwujudihi fil isti'malain, karena memang digunakan dalam dua penggunaan itu, wa wuqifa al-akhar, sedangkan makna lain itu tidak digunakan, di stop litaraddud fihi. Ya. Oh, penafian. Oke, contoh. Contoh yang pertama, la yankihu al-muhrim wa la yunkah. Orang yang berihram itu tidak boleh menikah atau tidak boleh menikahkan atau dinikahkan. Ya, binaan ala anna nikah mushtarakun bainal aqdi wal wat'i. Berdasarkan pendapat bahwa nikah itu memang lafaz yang mushtarak antara apakah itu akad atau menggauli. Udah kita pernah lewat ya, bahwa nikah itu hakikatnya apa, majasnya apa. Fa innahu, maka sesungguhnya jika dibawa kepada makna wata, menggauli, ustufida minhu makna wahid, maka bisa diambil daripadanya makna yang satu, yaitu apa? Bahwa orang yang berihram tidak boleh menggauli atau digauli, yaitu la yumakin ghayrahu min wat'ihi. Atau kalau diartikan akad, maka bisa diambil faedah dari sana apa? Dua makna sekaligus. Ya, dua makna sekaligus yang antara keduanya ada kadar yang mustarak. Apa itu? Bahwa muhrim tidak boleh mengakadkan untuk dirinya dan tidak boleh mengakadkan bagi orang lain. Ya. Dan makna yang lebih jelasnya mana yang kedua lah, jelas.
Karena kita nggak boleh kan mewatok menggauli orang lain maknanya, ya kan? Yang ada adalah kita tidak boleh mengakadkan orang lain. Jadi makna yang sering dipakai mana ini? Kedua, ya. Jadi kan nikah itu kadang digunakan untuk makna satu, kadang untuk bermakna dua. Sedangkan penggunaan salah satunya tidaklah dalam konteks yang sama, bukan konteks yang sama, dalam kekuatan yang sama. Ya, dalam kekuatan yang sama. Oke, itu yang contoh yang pertama. Ya, jadi lafaz ini kadang bermakna satu, yaitu wata menggauli, kadang bermakna dua, wata dan akad. Ya, tapi duanya ini tidak dalam keadaan yang sama secara kekuatan. Itu ya. Makanya di situ dijelaskan, di sini nggak diartikan sih. Laisa dzalikal ma'na ahaduhuma mujmalun. Maka tidaklah makna ya dari salah satu keduanya itu adalah mujmal. Ya, bukan mujmal karena sudah jelas penunjukannya yaitu yang sering dipakai. Atau contoh yang kedua, khabar Muslim, as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha. As-sayyib orang yang sudah pernah menikah lebih layak terhadap dirinya dari walinya. Yaitu maksudnya dia mengakad bi an taqada li nafsiha au bi an taqada kadzalik au ta'zan li waliha fayaqadu laha wala yujbiruha. Yaitu adalah maknanya di sini dengan cara si tayyib tadi mengakadkan untuk dirinya, maksudnya tetap ada wali ya, tapi dia yang memilih sendiri, ya. Atau dia tidak usah lagi, au bi an taqada kadzalik au ta'zan li waliha fayaqadu laha. Atau dia berizin kepada walinya lalu si walinya yang mengakadkan wala yujbiruha dan walinya tidak boleh memaksa. Nah, di sini Imam Abu Hanifah mengatakan maknanya taqadu li nafsiha. Si perempuan itu mengakadkan untuk dirinya tanpa walinya. Begitu juga sebagian ashab kami. Lakin idza kana fi makan la waliyya fihi wala hakim. Tetapi kalau di suatu tempat yang tidak ada wali dan tidak ada hakim di sana, maka dia mengakadkan untuk dirinya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Sementara nggak ada, Ustaz. Oke, jadi sedikit lebih penjelasan. Jadi apabila pembawa syariat itu menyampaikan sebuah lafaz yang mutlak, di mana lafaz tersebut yaitu kayak lafaz an-nikah memiliki dua pemakaian, sekali waktu terpakai pada satu makna, yaitu wate contohnya menggauli, dan pada kesempatan yang lain memiliki dua makna, wate yaitu menggauli dan akad. Nah, dan makna pertama bukan salah satu dari kedua makna ini, ya kan? Wate bukanlah makna dari akad, itu dua hal yang berbeda. Ya, serta kedudukan dua pemakaian tidak setara. Kalau akad ya akad, wate ya menggauli. Maka dalam hal ini, ketika ada lafaz dalam satu waktu digunakan untuk satu makna, dalam waktu lain digunakan dalam dua pemaknaan, ulama berbeda pendapat. Satu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, lafaz tersebut berstatus mujmal tadi. Pendapat kedua, bukan mujmal, tapi diarahkan kepada dua makna langsung. Karena itu lebih banyak faidahnya. Contohnya yang tadi, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang berihram tidak boleh menikah dan dinikah. Tidak boleh menikahkan dan dinikahkan. Nah, di sini kata nikah itu memiliki makna mustarak antara akad atau wate. Maka ketika diarahkan pada makna wate persetubuhan akan menghasilkan satu makna. Apa itu? Ya seseorang yang berihram dilarang menyetubuhi dan memberi kesempatan orang lain menyetubuhinya. Tuh. Dan apabila diarahkan pada makna akad akan menghasilkan dua makna sekaligus. Apa itu? Yaitu seseorang yang berihram dilarang melakukan akad untuk dirinya sendiri dan melakukan akad untuk orang lain. Di mana kedua makna ini sama-sama ada kadar yang dipersekutukan, yaitu kemutlakan akad. Nah, maka di sini kata madzhab Syafi'i mujmal, kalau kata yang lain tidak mujmal. Kenapa mujmal? Karena masih belum jelas dari
makna nikah itu mana yang dimaksudkan? Apakah makna yang wate doang atau akad plus wate sekaligus? Paham? Di sini mujmal karena belum jelas penunjukannya. Kemudian apabila makna pertama adalah salah satu dari kedua makna, maka makna tersebut wajib diamalkan karena makna ini ada dalam dua pemakaian. Sedangkan makna yang lain ditangguhkan karena masih berkutat pada beberapa kemungkinan. Ya, akad itu langsung memiliki dua makna. Ya, karena akad juga sudah mencakup wate menggauli, bolehnya menggauli. Kalau wate menggauli belum tentu boleh, belum tentu sudah ada akad. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi akad itu sudah mencakup makna dari wate tidak. Contoh yang tadi kan as-sayyib, perawan itu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Perawan itu lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Nah, pemakaian pertama dari lafaz hadis adalah pada satu makna, yaitu wanita janda boleh mengakadi dirinya sendiri. Sedangkan pemakaian kedua adalah pada dua makna, yaitu wanita janda boleh mengakadi dirinya sendiri dan memberi izin walinya untuk mengakadi tanpa ada ijbar, paksaan. Di mana salah satu dari kedua makna ini adalah makna yang dihasilkan pemakaian pertama. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mengakadi dirinya sendiri. Sebagian ashab Syafi'i juga berpendapat sama, namun dalam kondisi berada di suatu tempat di mana wali dan hakim tidak dijumpai. Imam Yunus bin Abdul A'la menukil pendapat ini dari Imam Syafi'i. Oh ya, ya. Nah, kalau ini ada dua makna ya. Ahak di situ maknanya boleh dia mengakadi dirinya sendiri atau memberikan izin kepada walinya. Ya. Yang mana salah satu makna ini yaitu memberikan izin kepada wali itu sudah mencakup daripada makna yang pertama. Apa itu? Bolehnya perempuan itu mengakadi dirinya sendiri. Ya. Ini masih dalam hal kemujmalan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya penunjukannya masih belum jelas intinya. Mana yang dikehendaki dari makna yang keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu yang bisa disampaikan kalau tidak ada yang ditanyakan. Sebenarnya intinya yang di atas ya, yang di bawah tadi tuh rincian doang sebetulnya. Ya, rincian dari mafhum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nafatul darsana bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.